juta. Tapi karena kita tidak punya pembinaan yang betul, mereka mengambil jalan pintas dengan cara mengambil yaitu orang-orang yang sudah orang luar negeri yang bermain di Galatasaray diangkat untuk menjadi warga negara supaya bisa main di PSSI untuk menjadi juara. Dan hasilnya nggak ada. Hasilnya nggak ada. Nggak ada juga. Nggak ada itu. Orang yang udah naturalisasi Pak ya. Makanya mereka sebenarnya harusnya bertanggung jawab. Yang seperti itu seharusnya mereka punya rasa malu. Menurut saya selama perut masih belum terisi dengan nyaman, olahraga masih belum dipikir ini negeri ini sih. Ya betul ya. Itu yang penting makan dulu, hidup dulu lah, olahraga nomor sekian. Jadi ya masih anak. Jadi memang harus Banyak juga, Pak, maksudnya negara di kesejahteraan Afrika. dulu Ya. dilakukan, baru kita bisa memikirkan mengenai olahraga. Yes. Pak di Afrika juga kan seperti itu, kelaparan tapi Kalau Afrika punya bakat alam, Meng. Bakat tubuhnya memang sudah. Kita punya Vetivera. Bukan alam adanya Vetivera, bukan. Bisa aja Mbak Dukun. Nah itu tadi, ini dulu saya pernah sebutkan kan bahwa kita siapapun di negara di dunia ini punya bakat alam masing-masing. Iya betul. Kita ini dominan di bulu tangkis. Iya. Sampai dulu sampai sekarang pun sebenarnya Indonesia cukup ditakuti di bulu tangkis. Betul, walaupun kebangkitan kita akan ditakuti, seperti itu. Menurut saya memang Indonesia agak kurang punya bakat dalam balap, Kang. Iya. Memang bakatnya kurang gitu. Secara kita mengenal mobil aja telat dibandingkan negara lain. Kenapa Finlandia banyak pembalap-pembalap hebat terutama di bidang rally? Karena memang kontur alamnya, suasana alamnya di sana membutuhkan orang-orang yang jago geber. Jadi kalau misalnya sebelum gelap, itu orang Finlandia harus ngebut secepat-cepatnya dari kantor menuju rumah. Dan harus melewati jalan yang banyak di kiri kanan. Berkelok-kelok ya. Jadi memang geografi alamnya pun membuat mereka jago balap. Betul. Arif Fatanen, Johakan Kinen zaman dulu ya. Ya. Nah di Indonesia memang bukan negara yang memang akan jago balap. Tetapi kan kalau misalnya seperti itu, kalau misalnya... Anda nggak ngelihat di tol itu banyak orang ngebut di bahu jalan. Oh iya Itu bukan sebuah prestasi. Itu Nah, pelanggaran bukan Yang jadi prestasi. masalah, Meng. Makanya F1 ini sekarang lagi diusahakan ada bahu jalannya, Meng. Buat apaan, Pak? Khusus untuk orang Indonesia. Bisa balapnya Atau kalau mau mobil F1 segede Metro Mini Kang pasti Ya, banyak pembalapnya di kita. mungkin akan bisa Lagian lebih gede Pak, lagi. kita mau balapan gimana? Orang jalan utama aja tiap mau lebaran tiap tahun itu masih diperbaiki. Ini menunjukkan ekonomi kita kan masih kurang. Iya ya, kita tiap, ngapain? Kalau tiap begitu tahun kita- harus merawat jalan, tiap tahun merawat jalan. Kalau ekonominya bagus kan nggak perlu rawat jalan. Kan rawat inap bisa cepet sembuh. Itu jalan maksudnya. Rumah sakit. Kalau Tasya gimana Tasya dengan prestasi ini? Apakah memang manusia itu kan berbeda-beda ya? Kalau menurut saya ya itu tadi sih harus didukung, tapi mungkin satu-satu kali ya dari mulai bidang apa dulu. Emang masih banyak sih yang harus didukung dan mungkin belum bisa fokus gitu kan. Dari mulai pendidikan dulu, abis itu kesehatan segala macam, baru yang terakhir olahraga misalkan kayak gitu. Tapi sekarang kan momennya ini kan lagi semangat-semangatnya nih orang mendukung. Sayang gitu loh kalau misalkan gak langsung didukung dan atletnya sendiri juga kayaknya lagi semangat-semangatnya gitu untuk mengejar prestasi kalau menurut aku. Dan kalau menurut saya juga di sepak bola Indonesia punya kemampuan seperti yang ada. Kita menurut saya sih agak bangga juga ketika melihat di Belgia ada seorang yang di belakangnya pakai nenggolan gitu kan. Ya. Iya kan itu kan membanggakan gitu ya nenggolan, tetapi ya Indonesia gitu. Sebenarnya kita juga mampu, hanya metode sama kira-kira yang terbaiknya tuh Indonesia bermain yang seperti apa. Ini karena yang namanya sepak bola itu adalah memang teknologi juga. Jadi dengan manusia-manusia Indonesia seperti ini kita cocoknya bermain seperti apa. Karena yang namanya sepak bola kan macam-macam, ada yang tipe menyerang, kick and rush lah, mau takatiki, tuku teke, atau mau tuku loro, apa terserah lah pokoknya. Pak sebenarnya sistem pembinaan yang penting. Kita ini masih pakai metode kayak Anda tahu pencarian ajang-ajang audisi yang instan-instan itu. Ya. Kalau ada penyanyi dari daerah mana, Betul. ikut di situ tiba-tiba bupati lah, kepala daerah ikut semua, serta, wah betul. biaya dikeluarkan untuk mensupport itu. Ya. Setelah dia juara, Tidak apa? ada. Ya. nah ya kita pakai sistem kayak gitu. Mungkin sebenarnya banyak warga daerah tersebut juga yang mikir daripada uang dibuat hura-hura buat support seperti itu, kenapa nggak buat bangun jalan di kampungnya. Mungkin banyak yang berpikiran seperti itu juga. Kita harus perhatikan bahwa prestasi itu ada yang memang harus disupport oleh semuanya. Ada yang itu lebih dominan pada pribadinya sendiri.
Kemudian penanganan ada batasannya gitu. pengelolaan olahraga di negeri kita harus profesional begitu Pak Denny. Ini kalau misalnya sekarang ada beberapa atlet kita yang berprestasi ternyata dia diminati oleh atma negara misalnya. Maksudnya diminati oleh negara lain. Bercanda Pak Denny, jangan bercanda Pak. Iya iya maksudnya diminati oleh negara lain. Terus dia pindah ke warga negaraan. Anda kira-kira sebagai bangsa atau temannya rela nggak seperti itu? Ya nggak rela sebenarnya, tapi kondisi di negeri Rita kita Sugiarto Pak. Rela, 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 rela. Rela, 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 rela. ya mungkin seperti Mia Audina Hah, Ke Belanda. Belanda. dia. Belanda itu kan. Sekarang menetap di sana. Kawin sama orang Belanda. Utami Dewi juga sama, adiknya Betul. Rudi Hartono juga dia juga ke Amerika. Tony Gunawan ke Amerika sama ini Halim Haryanto Iya, ke Amerika. di Donald Amerika. Trump juga sekarang di Amerika Pak. Emang orang sono. Sana. Emang orang sono Donald Trump. Merocotnya di sono ke Donald Trump mah. Ini kenapa Mia Audina pindah? Karena gara-gara nilai setitik rusak susu sebelanda, Kang. Lo susu Dia belanga. pindah ke Belanda gitu. Maksudnya gini, ketika dia punya prestasi tapi agak kurang diperhatikan di sini dan ketika ada tawaran dari negara lain yang mau ngasih segala macam hal, support termasuk uang pensiun dan lain sebagainya, ya itu yang bisa membuat dia pindah atau tidak hanya satu sih sebetulnya sih. Apa? Rasa bangganya aja sama negara. Negaranya. Pak Jarwo, saya nggak kelihatan masuk TV, duduk ngapa? Tapi emang bener Pak. Nora, Tapi emang saya bener Pak. nonton. Diri aja. udah Rata-rata orang kalau dilihat masalah egonya, ini kan tadi kata Kang Ronald masalah cinta atau tidak sama negaranya. Iya. Tapi kalau dilihat masalah egonya sendiri, banyak contoh-contoh karena Indonesia sendiri mencontohkan bahwa mantan-mantan atlet itu tidak sesejahtera itu di dalam negeri. Iya. Kalau bisa sesejahtera itu, kenapa rasa cinta atlet itu ke negaranya sendiri makin bagus? Jadi harus dibangun dari ininya dulu Pak, dari Indonesianya dulu. Ih, cakep. Kalau Indonesia nggak bisa ikut Piala Dunia, siapa tahu kita bisa ikut Piala Akhirat ntar. Piala akhirat kan kita nggak tahu. Gak ada Bang. Anda aja yang masuk. Metong. Yang jadi permasalahan kan selalu kalau yang dikatakan oleh seorang Ronald itu tadi bahwa atletnya lah yang mengerti. Sebenarnya kalau menurut saya atletnya juga udah mengetahui kondisi pengurus-pengurusnya yang ada di sana juga tidak mengurusi dia. Berarti bukan negara yang harusnya dipilih, tetapi ada pengurus-pengurus yang menjadi mata rantai Betul. daripada mereka ini. Jadi menurut saya atlet yang Kadang pindah ada juga orang partai juga yang terlibat dalam menjadi pengurus di situ Pak Denny. Jadi sifatnya udah menjadi politis juga nanti. PSSI juga sekarang ini banyak sekali orang-orang partainya. Pak tapi begini loh Pak ya, mohon Ya. maaf ini kalau saya menyela ya. Oh nggak apa-apa silakan. Oh boleh? Oh boleh. Waduh. Ya boleh lagi. Ya Ya udah gini, Waduh. Sekarang maksudnya begini Pak. Yang kita bicarakan sebenarnya kalau kita mau fokus seperti ini justru yang atlet amatir. Yang dia memang Betul. berolahraga membawa nama bangsa Ya. di bidang cabangnya masing-masing. Kalau yang sudah profesional itu sebenarnya mohon maaf negara juga nggak harus maksimal untuk campur tangan. Iya benar. Karena itu profesional. Contohnya Mike Tyson itu bangkrut Amerika nggak ngapa-ngapain terhadap dia. Iya. Itu urusannya dia karena dia profesional. Walaupun ketika dia jadi juara dunia, dia membawa nama Amerika juga karena warga negara sana. Tapi karena manajemennya dia bangkrut, ya Amerika nggak harus melakukan apa-apa. Kalau kita mikirin yang profesional, negara harus mikirin yang profesional. Terus gimana nasib yang amatir? Iya, Itu makanya yang amatir yang- ada dua. Karena untuk melangkah ke profesional sebenarnya ada beberapa cabang olahraga yang diawali dengan amatir terlebih dahulu. Iya. Ya, kalau menurut Kimau gimana nih? Oke, gimana mau? Sip. Akhirnya ngomong juga ya. Tapi nanti aja lah mau, nggak penting kayaknya sih. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Got me feeling drunk and high, so high. I'm not around when I'm much so far away. Yeah. Kembali lagi dia akan mengatasi masalah tanpa terima kasih untuk teman-teman dari UPI YAI Jakarta dan juga SMK Bina Putra Jakarta. Sekarang kita berharap
mungkin dari teman-teman di sini ada yang ingin memberikan yang namanya bukan sebuah solusi ya, tetapi kira-kira ada jalan tengah yang sebaiknya sebagai atlet seperti apa, sebagai pengurus juga seperti apa, negara juga harusnya seperti apa. Nah, sekarang kita mulai dari, baru ini sekarang dari Kimau nih, Kimau. Paling ntar yang lain lah. Enggak dong, bener ini sih. Saya nggak yakin nih. Benar, Saya dari tadi melihat acara ini omongannya cuma basa-basi. Itu dari tadi tuh. Tidak mengedukasi, tidak ada informasi, apalagi di depan orang-orang kita yang berprestasi. Wih. Kita ini dari orang-orang berprestasi, Pak Denny, jangan dimainkan. Oke lo jauh. Kita dari komunitas. Ini komunitas ini Komunitas yang juaranya paling sering. Nih. Singkat Conjuring. Nih, Pak. yang nemuin robot ya. Nih. Yang nemuin apa? Robot gedek. Dia nemuin robot gedek tuh. Lagi jalan ketemu, ini robot gedek nih. Dia yang nemuin nih. Kita di sini banyak sekali atlet-atlet nih Pak Denny. Ya. Ini atlet angkat besi Pak Denny. Oh, angkat besi. Ada besi diangkat jadi anak. Nih. Luar biasa. Luar biasa sekali Nih, teman saya. Pak Jarwo. Kenapa? Atlet angkat kaki. Apa? Angkat kaki Pak dari sini Pak. Dia dulunya atlet balap sepeda Pak Denny. Cuma nggak pernah menang. Kenapa? Yang lain sepeda balap, dia sepeda fitness. Diem aja. Di tempat itu gak jalan. Diem aja lu. Akhirnya Itu waktu itu portable. dari pemerintah dikasih juga dia sepeda balap. Alhamdulillah. Tapi Menang ada dong. didiskualifikasi. Kenapa? Karena dia buat somai di belakangnya. Jualan. Udah dagang. Jualan. Kita kembali berbicara soal atlet Pak Denny. Sebenarnya inti dari atlet ini adalah pembinaan usia dini Pak Denny. Seorang atlet itu bisa kelihatan dari saat dia balitanya Pak Denny. Dari mana lu? Pada saat dia memegang apa pada saat balitanya. Contohnya kalau dia misalnya ada balita suka megang bola, dia jadi atlet bola. Atlet bola. Bener. Ada balita suka nih Pak Jarwo atau balita dia megang raket nyamuk. Raketnya dimainin, nyamuknya cemilin. Nih, dia jadi atlet bulu tangkis. Bulu tangkis. Itu bisa kelihatan. Iya. Kayak gitu. Salaman. Kan saya promosi. Siapa mau ngajak salaman? Saya promosiin. Jajaran lo. Lalat dicemilin Pak. Nyamuk salah lapin. Pak Jarwo, jangan main cemilnya kan bisa dicolok dulu ke saus kemana. Pak apa enggak digoreng sama terigu dulu gitu. Nah, jadi kayak itu. bala-bala. Biar kelihatan gede Pak. Iya. Lalu atlet megang sarung tinju jadi apa? Jadi sarung tangan. Jadi petinju. Petinju. Anak kecil pegang sarung tinju dia jadi Petinju. Nah, Pak Jarwo Megang- dari kecil pegang jadi petinju. Calon Tong, ada yang ingin disampaikan? Kalau saya sederhana, Ya. dalam olahraga juga ada namanya perjuangan. Betul. Jadi ketika kita berjuang kita berhak mendapatkan hasilnya. Ya. Itu pun kalau berhasil. Kalau tidak kita harus tetap berjuang dan tidak boleh orang yang tidak berjuang hanya ingin merasakan hasilnya. Dan perjuangan tanpa doa itu kan sombong. Betul. Artinya kalau sekarang kita berusaha di cabang olahraga apapun belum bisa mengalahkan negara lain, kita harus berdoa. Mudah-mudahan suatu saat mereka yang kalah. Iya. Ya kan? Iya betul mereka yang kalah benar. Iya. Walaupun bukan oleh kita. Setidaknya kita bisa terbalaskan. Bapak paham maksud doa saya gak sih Pak? Bapak jarang berdoa biar sih. kita menang dong Cak. Biar- Bukan Aneh Anda kalah itu. karena dendam. Kalau Aneh. kita menang kita harus latihan. Kalau berdoa aja bukan kita menang. Iya berdoa dan Tapi kan Justru kita latihan supaya kita menang. Kita berdoa supaya musuh kita kalah. Gak ada kebanggaan ya. ada dalam bahasa Inggris yang mengatakan menang ojo sorake. Itu bahasa Inggris di mana Pak? Mana itu? Apa nih pokoknya? Kalah ojo ngeteyep. Menang ojo ngasorake. Nah sorake. Ngasorake. Ngasorake. Jangan merendahkan. Kalau kalah juga tidak. Apa kalau kalah? Ojo Dumeh Pak. ojo dume. Itu saya suka lihat di rumah orang Iya. Jawa tuh Pak. Benar. Itu benar itu. Kan Pak? Makanya kita semuanya pada prinsipnya adalah yang penting adalah perjuangan dan juga doa. Silakan Kang Pak, Maman. atletnya juga begitu. Kalau Atlet- menang jangan di... Apa Kalau jangan kalah terlalu- juga jangan dimarahin. Kalau menang jangan terlalu diangkat-angkat. Ya, Kalau kalah juga jangan seperti diinjak-injak. Nah, itu. Kasihan mereka. Cukup pelawak aja yang digituin Pak. Iya benar. Ya. Udah kita mah setuju. Silakan Kang Gondrong.
Kang Maman. Seseorang disebut berhasil menaklukkan Gunung Everest bukan karena ia diturunkan dari pesawat terbang tepat di puncak gunung itu, tetapi karena ia telah berjuang mendaki dari kaki gunung terbawah hingga berhasil mencapai puncak tertinggi di dunia itu. Artinya tak ada prestasi yang bisa diraih secara instan meski didukung oleh segunung dana, tetapi harus berproses dari titik nol. Yang cukup menyedihkan di negeri ini, menjadi yang pertama dianggap bukan sebagai prestasi. Alhasil orang seperti Rio Herianto, orang Indonesia pertama yang berhasil masuk ajang F1 yang tak cuma sebatas bermodal dana atau pay driver, tapi juga sudah punya prestasi di level sebelumnya, tetap dianggap bukan sebagai prestasi. Meski Calontong mengingatkan, matangkan dulu prestasi di level sebelumnya sebelum naik di tingkat atau di level yang lebih tinggi. Yang kedua, di negeri ini dana memang selalu menjadi persoalan yang kerap tak kunjung ada ujungnya dan selalu diributkan tanpa ada habis-habisnya. Jadi bisa dibayangkan betapa rumitnya, di mana saat berupaya menuju puncak saja sudah tidak bisa difasilitasi, didanai atau diapresiasi, demikian pula kelak di masa selanjutnya. Di masa sudah turun dari puncak dan menua, sungguh jauh lebih tidak diapresiasi lagi. Siapa di antara kita yang masih mengingat Elias Pikal? Orang Indonesia pertama yang menjadi juara dunia tinju profesional asal Indonesia. Atau Tati Sumirah yang menjadi bagian dari tim bulu tangkis putri Indonesia pertama kali merebut Piala Uber tahun 75. Atau satu nama kecil lainnya, Nanda Telambanua. 10 rekor dunia, 7 kali juara dunia angkat besi kita sudah lupakan. Dan masih banyak nama-nama besar lain yang sudah mengharumkan nama bangsa. Akibatnya satu, prestasi bisa-bisa cuma berujung frustrasi. Jadi mari mengapresiasi sedari dini agar bisa meraih puncak prestasi dan tidak frustrasi di hari tua. Terakhir dari pernyataan Calontong. Semua manusia pada dasarnya ingin dihargai, tetapi yang terpenting tanyakan pada diri sendiri. Apa yang ingin kita capai dari prestasi itu sendiri? Dan capaian yang sempurna adalah berpadunya 3I. Berprestasi itu untuk meraih apresiasi, memperoleh kepuasan diri, dan berharap ridho ilahi. Iya, terima kasih Kang Maman. Semoga malam hari ini banyak manfaat yang kita dapatkan.